Halo, itu bersama datang channel Motomobi News. Ke-41 memang tidak ada sponsor dari luar, tapi kita punya produk sendiri untuk dipamerkan di sini. Ada topi Heran, topi Kamisuka Turbo, dan kemeja. Kenapa nggak pakai meja itu ya? Hah? Oke, tapi produk pamungkas kita adalah ini. Ini adalah APAR Lithium Fire Killer ya. Ini adalah APAR yang bisa mematikan baterai lithium yang terbakar seperti ini. Hah? Mengerikan kan? Ini bisa mematikan itu. Belinya di Motomobi Goods. Tinggal DM aja. Oke, berita pertama. Suzuki Engage mulai terlihat. Engage adalah kembaran dari Toyota Kijang Innova Zenix untuk pasar India. Ya, jadi Maruti Suzuki Engage. Bentuknya sedikit beda, ya tentu dibeda-bedain. Sedikit sekali beda-bedanya. Logonya. Apalagi? Bentuk depannya? Untuk depannya moncongnya ada beda-beda dikit. Itu adalah spy shot yang gambarnya sempat bocor di internet. Makanya jangan dibocorin. Nggak tuh biasanya kayak gitu-gitu orang nggak ngerti mobil baru apa nih, cekrek gitu kan, kasih lihat ke temennya, taruh di grup, terus sebar kemana-mana gitu. Bumper depannya juga ada perbedaan. Kemudian mesinnya katanya sama seperti mesin di Innova Zenix. Ada 2000 cc bensin dan 2000 cc bensin hybrid. Interiornya juga sama. Yang beda adalah lambang Suzuki yang di setir. Maruti Suzuki Engage diperkirakan dijual dengan harga mulai dari 541 jutaan. Itu kalau kurs India di convert ke kita. India itu mata uangnya apa? Rupiah dan rupi. Ya, ini jadi mobil paling mahal yang dijual oleh Maruti Suzuki saat ini di India. Dipasarkan melalui jaringan dealernya Nexa yang memang khusus menjual Maruti Suzuki yang mahal-mahal. Oh, jadi Nexa tuh kayak Lexusnya gitu. Iya. Ada ya? Jadi ini mewahnya. Berita selanjutnya, Lexus TX. Ini kayak itu Ford ya? Iya bener, TX3. Iya, TX. Sehari setelah Lexus GX meluncur, hadir model Lexus TX berbentuknya crossover karena ada XX-nya. Ini seperti perpaduan antara MPV dan SUV ya. Tipikal crossovernya Toyota. Untuk saat ini TX hanya dipasarkan di Amerika Utara. Basisnya dari Toyota Highlander. Nah, penampilannya seperti pada GX. Nah, kalau GX itu tidak biasanya bentuknya lebih mengotak daripada seperti biasa Toyota Lexus GX atau Toyota Prado. Dan TX ini bentuknya agak unik, berbeda. Nggak terlihat ada spindle grill gitu-gitu, spindle body, nggak ada. Grill depannya tampak sederhana sekali, lekukan bodinya simple saja, tidak macam-macam. Yang membedakan dengan bentuk Highlander adalah lampu belakang yang membentuk L. Desain velg 10 spoke, ini juga beda dengan Highlander yang hanya 5 spoke. Kemudian ada pilar D yang diwarnai hitam untuk memberikan kesan floating roof, ya standar Toyota. Interiornya lebih minimalis dibandingkan dengan Highlander, tapi lebih berkualitas karena ini adalah Lexus. Menggunakan layar 14 inch yang ini. Instrumen clusternya dengan layar digital 12,3 inch. Entry level modelnya adalah TX350 yang dibekali mesin 4 silinder turbo 2400 cc dengan tenaga 275 horsepower dengan torsi maksimal 429 Nm, luar biasa bertenaga ya. Transmisinya otomatis 8 speed dipadukan dengan ada yang all wheel drive, ada yang front wheel drive. Ada lagi varian TX500H F Sport Performance yang pakai mesin 2400 cc turbo plus ada mild hybridnya yang bertenaga 366 horsepower dengan torsi maksimal 544 Nm. Ini pada serius-serius ini mesinnya ya. 500. Gila, kuat banget ini. Transmisinya otomatis 6 speed dipadukan dengan penggerak all-wheel drive direct 4. Ada juga versi plug-in hybrid TX 500H Plus 3500 cc V6 plus motor hybridnya. Untuk yang plug-in hybrid ini menghasilkan tenaga 406 horsepower. Kan? Serius banget ini. Iya. Bagus sekali. Lexus itu yang biasa kita kenal mobil nyaman gitu ya, nggak rusak-rusak karena Toyota, mewah, empuk gitu. Ini pasti udah beda cerita nih. Tenaganya gede. Ya, pasti lebih stabil kalau dibikin begini. Tapi ada juga yang sport tuh, Lexus LFA. Iya, tapi itu kan beda ini. Ini kan SUV, crossover. Lexus udah mulai agak-agak geser haluan
Yang LX 500-nya aja yang baru itu lebih sporty rasanya, masih lebih nyaman Lexus LS yang generasi sebelumnya, menurut kami ya. Berita selanjutnya, Daihatsu Terios ada penyegaran ya, kalau bahasa Jawanya adalah facelift. Daihatsu Terios akhirnya berubah bentuk ya, hanya facelift tapi terlihat lebih modern, bentuknya seperti ini. Ya, terdiri dari varian X, R, dan R Custom. Masing-masing ada opsi aksesoris ADS. Lampu, bumper, grill semuanya berubah. Nah, lihat mukanya nih. Bagus ini, bagusan ini modelnya. Lebih modern sekali, lebih gagah. Kayak marah, mulutnya ke bawah. Iya, kayak marah tuh, kayak ada taringnya, terus jadi kayak lebih keker mobilnya. Gimana sih? Bagus-bagus ah. Biar gimana pun, ini adalah salah satu dari sedikit pilihan yang rear wheel drive. Iya, udah. Cuma ini doang. Iya, saya nggak ada lagi. Nggak ada. Kabin dari New Terios didominasi tema hitam dan dikombinasi dengan aksen merah. Ada fasilitas wireless charging juga sekarang. Layar monitornya ada 7 inch, bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk tipe R ke atas. Harga New Terios ini mulai dari 236 jutaan sampai dengan 303 jutaan on the road DKI Jakarta. Mesin dan transmisi masih sama, tidak berubah. Spesifikasinya seperti ini. Berita selanjutnya, VinFast. Yes, kami sudah melihat VinFast ini di Amerika Serikat. Bagusnya sih. Hah? Bagusnya. Kayak mobil Cina. VinFast adalah merek mobil asal Vietnam, tapi ini bukan pabrikan asal-asalan. Ini adalah merek mobil yang produknya mahal. VinFast didirikan tahun 2017 di kota Haiphong. Orang Vietnam tuh logatnya nggak kayak gitu ya? Tepong. Haiphong. Haiphong? Itu Thailand nggak sih? Nggak, iya, Thailand salah. Saat ini produknya sudah dipasarkan di Vietnam, Australia, China, Korea Selatan, dan bahkan di Jerman dan Amerika Serikat yang pernah kami lihat di suatu mall itu. Tapi ini, biar gimana pun, desainnya itu bukan dibuat sendiri oleh mereka, tapi mengandalkan rumah desain Pininfarina di Italia. Makanya bentuk luar itu keren. Ada apa saja produknya? Banyak, tapi kami informasikan dulu yang internal combustion engine dulu ya. Ini pertama ada VinFast Lux A 2.0, ya berarti 2000 cc ya. Ini adalah sedan mewah yang harganya 65 ribuan US dollar. Mahal juga. Ya, dikali 2,5 lah kalau di ini ke Indonesia, 2 sampai 2,5. Platformnya itu adalah BMW F10, itu seri 5 yang lama. Mesinnya adalah BMW N20 B20. Mesin bensin 2000 cc turbo. Tenaganya antara 174 sampai 228 horsepower, ya tergantung variannya. Transmisinya adalah ZF 8 speed automatic, interiornya mewah seperti ini. Ya, itu BMW sekali ya. Kemudian ada SUV VinFast Lux SA 2.0. Basisnya dari yang ini dari BMW X5 F15. Mesinnya sama seperti yang versi sedan tadi, interiornya seperti ini. Mobil ini dijual di Vietnam seharga 86 ribuan US dollar. Ya, mahal. Ya, ini udah dihargain harga BMW itu. Dan SA 2.0 juga ada versi yang performance-nya namanya VinFast Presiden. Bentuknya kurang lebih seperti SA 2.0 biasa, ditambahi pernak-pernik supaya orang tahu ini adalah mobil yang kencang. Dibuat terbatas pula, hanya 500 unit. Mesinnya ini menarik. V8 6200 cc. Tarnya bukan mesin BMW lagi nih kayaknya. Iya. VinFast tidak pernah secara resmi mengatakan mesinnya siapa yang buat, tapi katanya ini adalah mesin GM. Tepatnya adalah keluarga mesin LS. Gila, jadi bayangin aja BMW X5 pakai mesin LS. Apabila Anda suka otomotif, Anda pasti tahu LS adalah mesinnya Chevrolet Corvette dan Camaro SS. Harganya 164.000 US dollar. Mahal juga ya. Terakhir, ada mobil yang lebih merakyat, namanya Fadil. Harganya setara dengan 16.000 US dollar. Ini adalah mobil perkotaan yang di-rebadge dari Chevrolet Spark. Mesinnya adalah 1400 cc, 4 silinder, tenaganya 98 horsepower. Tipikal mobil perkotaan seperti biasanya. Sempat jadi mobil terlaris di Vietnam tahun 2021 lalu, yang terjual sebanyak 42.000 unit lebih. Jualan mobil di Vietnam memang tidak bisa sebanyak di Indonesia, hanya setengahnya saja dari Indonesia. Tapi
Selain internal combustion, VinFast juga membuat mobil listrik ya. Nanti kami ulas lagi. Itu yang kami lihat di Amerika Serikat waktu itu yang mobil listrik. Tapi itu loh kayak mobil listrik. Kemudian harga Toyota Yaris Cross sudah dirilis. Nah, Toyota Yaris ini biasanya berbentuk hatchback perkotaan, namun ini dibuat crossover. Wah, dulu sebelum ada Yaris Cross, Toyota tidak pernah main di kelasan ini. Nah, kalau yang suka Toyota ingin crossover terpaksa harus milih antara race atau langsung ke Corolla Cross. Harganya tuh gapnya jauh sekali, nggak ada di tengah-tengah situ. Akhirnya nyeliplah ini Yaris Cross, dan kelasannya menjadi seperti di Honda HR-V, Seltos, Creta, Vitara, Grand Vitara, ya, dengan kisaran harganya mirip-mirip itu. Walaupun Grand Vitara ada hybridnya, namun yang Vitara itu mild hybrid. Sedangkan Yaris Cross ini punya pilihan full hybrid yang bisa ada mode EV-nya. Walaupun baterainya kecil ya, hybrid biasa gitu, tapi full hybrid. Basis mesinnya dari Avanza. Jadi ini kayak Avanza tapi hybrid. Avanza pakai motor listrik dengan kode 2NR VEX. Mesin 2NR VEX ini bertenaga 91 horsepower pada mesin konvensionalnya dan ada tambahan motor listrik yang bertenaga 80 horsepower. Torsinya lebih besar motor listriknya karena engine-nya 121 Nm, motor listriknya 141 Nm. Itu power of electricity. Namun kalau tidak mau yang hybrid juga tersedia yang internal combustion biasa. Harganya ada di sini. Ada 6 varian, bingung nggak milihnya? Bingung kan ya? Nah, kalau hybrid ini dari mesinnya Avanza yang ditambahin X. Berarti bisa jadi dalam waktu dekat ada Avanza hybrid. Keren nggak? Hybridnya full hybrid loh. Udah beritanya? Udah. Peace. Itu saja berita hari ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Next Mobi. Udah hafal ya. Pokoknya untuk berita-berita otomotif buka motomobinews.id. Terima kasih telah menonton. Punya motor listrik, punya mobil listrik. Punya motor listrik yang penting nih ini. Iya. Ya kita taruh di chargeran di rumah, ada wall charger tempel ini penting banget.